Ada istilah advokat senior dan advokat muda. Disitulah kemudian lahirlah IPHI, Ikatan Penasihat Hukum Indonesia. Nah, itu tidak berkembang lama, kemudian APSI, HABI. Kemudian pasca lahirnya Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003, sebenarnya konsep berpikirnya dari pembuat undang-undang ini dengan munculnya Pradi itu sebagai perwujudan dari apa yang ke depan mungkin yang kita inginkan, konsep ke depan seperti federasi baru. Dari awal Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 bahwa Pradi itu sebenarnya tidak mempunyai anggota, ya, tetapi anggota tetap di 8 advokat yang ada. Jadi pada saat itu sebenarnya supaya rekan-rekan semua tahu, teman-teman juga para akademisi, kenapa saudara Otto Hasibuan kemudian ditunjuk? Karena di situ ada 8 organisasi, ketum, sekjen berkumpul, kemudian dilihat anggota PKD paling banyak, ya. Kemudian mereka secara volunteer menunjuk saudara Otto Hasibuan untuk menjadi ketua umum dengan tugas utama apa? Dia hanya setiap waktu 2 tahun dengan segera menyelenggarakan Kongres Advokat Indonesia supaya lahirlah ketua umum itu secara demokratis. Jadi perlu diketahui itu. Jadi artinya Pradi ini sudah cacat sejak lahir. Karena Pradi sudah tidak punya anggota. Itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di beberapa nomor ya, perkara silakan nanti dilacak atau di apa istilahnya. Nah, itu di situ kewenangan Pradi itu hanya dapat seperti BKPK, UPA, SUMPA dan lain-lain. Kemudian urusan anggota tetap ada di 8 organisasi itu. Tapi perjalanan sejarah dengan mereka organisasi kemudian saudara Otto Hasibuan ini lupa atau merasa nyaman gitu ya menjadi ketua umum itu beda perlakuannya, mungkin juga dari sisi apa, sehingga sampai 2010 makanya KAI lahir 2 tahun kemudian Kongres Advokat Indonesia. Karena begitu mendesak saudara Otto Hasibuan itu segera mengadakan kongres, tidak juga diselenggarakan. Akhirnya lahirlah Kongres Advokat Indonesia yang kita kenal sekarang KAI, yang dimotori oleh saudara Adnan Buyung Nasution. Nah, kemudian itulah kemudian Pradi menjelma sebagai organisasi advokat murni. Harusnya Pradi itu macam federasi bar, dia sebagai lembaga di atas organisasi advokat. Jadi dia hanya membentuk standarisasi regulasi UPA, BKPK, SUMPA, kemudian mungkin satu kode etik, dewan kehormatan di tingkat banding. Tapi ya silakan, sejarah sudah itu terjadi, nggak mungkin kita mengulang. Kemudian juga ketika saya ini pelaku ya, pada waktu kita Munas 2 Pradi di Makassar tahun 2015, ini lebih parah lagi ya, karena pada saat itu memang KAI mau masuk, kita cegah ya, kita sempat dulu di Bundaran HI itu bahwa kita menolak multibar, kita maunya single bar, mas istilahnya gitu, single bar harus kenceng di situ. Akhirnya kami tidak boleh masuk, artinya kalau kita ada penyumpahan di pengadilan tinggi itu, advokat KAI tolak, kecuali dari Pradi. Kita berjuang single bar, tapi cilaka pada waktu Munas 2 Pradi di Pontianak, nah saudara Otto Hasibuan kan sudah periode, dia nggak mungkin maju lagi. Nah ini terjadilah friksi-friksi, di situ ada Burhan Haribuan, ada Junifer Iskan, ada Hamri Jemar, ada Fauzi Hasibuan, suka nggak suka, mau nggak mau akhirnya pecah. Ya mungkin Otto Hasibuan melihat Fauzi ini kalau secara demokratis susah untuk menang ya. Luhut ini kemungkinannya ada, hampir ada, Junifer ada ya. Ada ditunda tanpa koordinasi dengan pengurus yang hadir di Makassar itu berjalan, lahirlah deklarasi di tempat itu adalah Pradi SAI Junifer Irsan ya. Grupnya Otto Hasibuan naik ke lantai 9. Lagunya Burhan Haribuan bertahan di tempat Munas itu berada. Jadi pada saat itu terjadilah 4 Munas ya. 3 Munas Pradi, 1 Munas IKADI di Banjarmasin. Saya hadir itu semua.
Dan saya kira, ya saya tidak menyombongkan diri ya, mungkin hanya 1-2 orang yang hadir ya, yang mengikuti 4 munas itu, karena begitu si Juniper terpilih, nggak mungkin dia ikut munas yang lain. Ya, munas kedua adalah munas Kadin di Banjarmasin. Saya hadir karena saya anggota Kadin. Berbeda teman kita Saudara Surisno, kemudian munas peradilanjutan versinya Bang Toto di Pekanbaru, saya hadir ingin menyaksikan. Faktanya itu sebenarnya nggak ada munas ya, golnya jadi Polsek, ya, tapi itu sejarah ya, dari ruang ke ruang, kamar-kamar ya. Kemudian yang terakhir lahirlah Pradi Munaslup Rekonsiliasi, yaitu terpilih Saudara Lut MB Pangaribuan, dan silakannya lagi si Mahkamah Konstitusi terlalu cepat mengeluarkan skema 73 tahun 2015 dalam bahwa sekarang penyuluhan calon advokat tidak terbatas pada Pradi, bisa organisasi lain. Muncul kita punya organisasi advokat yang gembar-gembornya officium nobile, yang gembar-gembornya sebagai penegak hukum, checks and balance terhadap penegak hukum oleh aparat penegak hukum. Udah, slogannya kenceng-kenceng lah. Guardian Constitution, waduh banyak. Ternyata sekarang lahirlah Pradi aja sudah hampir 15-13. Belum OA yang lain, Ferrari lah, Kombasmi yang terakhir dia yang Bima itu ya, banyak hampir 100 lah. Dari keprihatinan yang terjadi, fakta sekarang ini kemudian saya berpikir kalau ini kita sebagai advokat yang bisa dikatakan kita sudah mengalami banyak hal, itu merupakan tanggung jawab kita untuk kemudian kita paling tidak menyumbangkan pikiran kita, apa yang ada dalam otak kita dituangkan di dalam suatu buku, maka lahirlah buku Federasi Baru. Apa ya, kita prihatin ya, karena ketika seorang masyarakat mencari keadilan menggunakan jasa advokat, ya kan, itu persoalan awal satu bisa berkembang menjadi 10. Karena ada satu kode etik, satu dewan kehormatan, dan satu regulator PKPK masuk lupa. Bahkan sekarang yang terjadi, organ advokat itu bisa paketan 10 juta, tahu-tahu luar biasa. Ya, padahal kita organ advokat ini sesuai pada Prof. Jimmy Asdiki ya, itu adalah lembaga negara, auxiliary state organ, karena dia menjalankan fungsi-fungsi negara untuk checks and balance, penyeimbang terhadap penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang sekarang ini kita tahu makin kesini makin kacau. Terakhir kan yang ini, yang di mana itu di daerah Sumatera itu ya, gantian, nah itu jasa, itu kan lucu. Bayangin, kita ini Estat, ya, bukan negara Maskat, tapi faktanya kita ini Maskat. Dari A sampai Z diatur oleh satu kekuasaan, satu tangan, dengan kemudian diinformasikan oleh aparat penegak hukum kita yang sangat arogan. Dan itu hadirnya advokat di situ, organisasi advokat di situ. Makanya ketika kita konsep kita tuangkan dalam urusan ini federasi baru, ini penjelasannya begini. Karena secara sosiologi masyarakat Indonesia ini, mereka itu sangat suka dengan istilah dinasti. Ya, SBY bentuk dinasti, Prabowo dinasti, Megawati dinasti, semua dinasti. Begitu juga advokat. Wah, ini ketua umum AHI, IPHI, IKADI, Pradi, mereka sangat bangga punya nilai lebih. Makanya Federasi Baru tidak memangkas itu. Ya, sebagai lembaga negara berarti berluas, Federasi Baru lahir sebagai apa? Pimpinannya kolektif kolegial. Jadi ketua umum tetap berada pada posisi masing-masing, ya. Nah, kemudian teknisnya untuk regulasi ke depan PKPA, UPA itu ada di Federasi Baru. Jadi kalau di RUU Undang-Undang Advokat yang sekarang masih masuk prolegnas Komisi 3 ini, mereka menamakan Dewan Advokat Nasional. Tapi konsepnya tidak sedetil apa yang saya tuangkan di buku saya ini, ya. Sebagai regulator, juga mungkin nanti pada waktu Dewan Kehormatan bersidang di tingkat akhirnya ada di Federasi Baru, ya. Artinya ketika seorang advokat di tingkat pertama diadili oleh Ferrari, kemudian dia lari ke Pradi, dia lari ke lain, nggak bisa,
karena itu tingkat pertamanya. Nanti bandingnya dia di federasi bar pasti itu ketahuan. Itulah tidak ketahuan profesi kita sebagai ofisium nobel ini sudah harus dilahirkan. Jadi artinya kita ini, mengapa kita bergabung ke Federasi Bar, kita harapkan semua ketua umum organisasi advokat yang ada di Indonesia sekarang ini yang berjumlah hampir 100 punya pemikiran yang sama lah. Mari kita perbaiki profesi kita ini melalui apa? Kita bentuk Federasi Bar supaya terjaga marwah daripada seorang advokat itu yang officium nobel. Ya. Itu mungkin harapan kita. Mari kita perbaiki profesi advokat ini secara bersama-sama.